perhatikan ranah rasa kita masing-masing, jangan sampai bocor energinya, apalagi mengeluh, karena orang-orang MR itu harus selalu menjaga spiritual matter, gitu ya. Kemudian perbaiki prasangka. Prasangka sekecil apapun kepada orang lain maupun kepada keluarga kita itu juga sangat berpengaruh gitu. Bagaimana kita bisa menghasilkan cahaya yang besar kalau kita menerangi diri kita sendiri saja belum mampu, ibaratnya seperti itu ya. Jadi perhatikan ranah rasanya ya, pikiran yang positif, positive thinking, positive feeling, bagaimana rasanya juga harus selalu positif, dan nanti akhirnya teman-teman akan mendapatkan positif motivasi ya. Jadi setelah teman-teman bisa berpikir lurus gitu, kemudian memperbaiki prasangka kepada orang lain, kepada keluarga, kepada gurunya, kepada teman-temannya gitu kan. Nanti teman-teman akan berbaik sangka pula kepada Allah gitu. Dari saat itu nanti teman-teman mudah bahagia. Ketika bahagia itu sudah mewujud ada di dalam diri kita untuk memberikan cahaya kepada orang lainnya, juga bisa langsung tembus mudah selaras seperti itu ya. Karena LOP kepada manusia tidak semudah kepada barang, tidak semudah kepada narik uang gitu kan. Kalau LOP kepada manusia ini kita benar-benar tirakatnya itu harus konsisten, istiqomah, tidak boleh kemudian tarik ulur. Kalau tarik ya tarik terus gitu kan, jangan diulur-ulur gitu, jangan ditunda-tunda, terutama di saat teman-teman beribadah selalu disebut gitu ya, nama keluarga, orang-orang yang terkasihi, orang-orang siapa yang mau kita kirimi cinta itu supaya mudah selaras. Dan ini tidak hanya berlaku untuk keluarga gitu ya, bisa jadi itu kan tadi spesifik ya. Nah, ketika teman-teman keluarganya udah selaras, dan di saat lain teman-teman bisa menselaraskan diri juga dengan orang luar. Orang luar itu siapa? Misalnya pelanggannya, kemudian mungkin karyawannya, mungkin anak buahnya gitu kan. Mudah kok di MR itu sebenarnya ya. Kuncinya adalah memperbaiki rasa. Nah, rasa itu apabila teman-teman sudah bisa ya memunculkan rasa yang bahagia tanpa syarat, itu tidak bisa dalam artian teman-teman aku udah bahagia, udah ajaib langsung keluar gitu dari grup. Biasanya nanti ajaibnya turun gitu. Ketika kita sudah bisa melahirkan rasa yang bahagia, menciptakan cahaya cinta gitu ya, menciptakan cahaya cinta untuk orang-orang di sekeliling kita, itu harus dipertahankan dengan cara apa? Tetap ikut belajar, konsistennya di situ gitu ya. Karena orang-orang MR ya, orang-orang pengamal MR itu adalah pengamal yang senantiasa istiqomah dan konsisten gitu. Nah, ketika ada ketidakbaikan, kita selalu menjatuhkan buah kebaikan gitu ya. Dan kita sekarang diskusi dulu tanya jawab yang ada di kolom chat. Sudah ada yang bertanya ya, satu orang ya, Pak Lukman, kalau tadi yang di atas. Oke. Dulu ada yang Mbak Suci ya. Mbak Suci, kalau pakai garam rukyah suka berasa bau-bau nampak luar biasa. Takut sih enggak, tapi kurang nyaman aja. Tadi udah dijawab ya Mbak Suci. Kemudian dari Mbak Suci lagi, Bunda dulu ada yang bantuin beberes. Sekarang gosok aja jadi mutung. Orangnya nggak rajin. Karena MR nggak boleh marah, kita merasa capek sendiri. Nah, ini energi yang bocor ya. Boleh Bunda Susan dibantu penjelasannya supaya Mbak Suci ini bisa mengirim cinta, cahaya cinta kepada orang tersebut. Ini bukan kepada keluarga, tetapi kepada seseorang yang gosok di rumahnya. Persoalannya apa Bun tadi Bun? Gitu. Persoalannya apa Bun? Persoalannya dulu ada yang bantuin beres-beres rumahnya ya, asisten seperti itu Bun. Tapi sekarang dia sering bantuin, mungkin anaknya ya Mbak Suci ya. Halo Mbak Suci, apakah ini yang bantuin gosok itu keluarganya atau siapa ya? Mbak Suci masih di ruangkah? Iya. Ya, silakan Mbak Suci diperjelas lagi pertanyaannya Mbak Suci. Iya, kan dulu ada yang bantuin, sekarang yang bantuin gosok doang gitu. Jadi kadang rasa capek gitu. Aduh, aku ya paling ini sendiri gitu rasanya ya, keluar energi bocor gitu. Ya. Nggak boleh marah MR kan ya, jadinya mutung gitu, jadi males.
Gimana? Maksudnya dulu ada yang bantu. Ada yang bantuin, ada mbak yang bantuin ya. Terus sekarang kan yang bantuin gosok doang gitu. Jadi ya beberes apa dipegang sendiri, semuanya pegang sendiri, Bunda. Oke, ya seperti ini Bunda. Nah, Bunda punya anak berapa, Bun? Dua sih, satu di pondok nih, satu anak kecil. Iya. Nah, repotnya di mana, Bun? Repotnya kenapa? Repotnya? Repotnya ya mesti ini apa? Ya kita mesti cari mesti rajin mesti jemput rezeki juga, sampai rumah kan biasanya sampai rumah kemana sampai rumah tuh bersih gitu. Sekarang beberes sendiri gitu. Iya, oke. Jadi ibu rumah tangga juga, jadi pebisnis juga gitu. Iya. Rasanya mau keren. Ya, kata Allah gini, yang minta siapa? Gitu kan. Bunda. Kata Allah gitu Bunda, kata malaikat juga, yang minta siapa? Gitu. Ya kan? Nah, harus syukuri, tinggal di sweet fokus aja Bun, bersyukur. Gitu Bun. Bersyukur diberi rumah yang besar, bersyukur diberi pasangan hidup, bersyukur diberi anak. Gitu Bunda, sweet fokusnya. Iya. Nah, pada saat Bunda itu kan posisi Bunda rasanya kan berarti maaf ya Bun, keluhan gitu kan. Akhirnya yang ditarik adalah kejadian yang semakin membuat tidak nyaman. Munculnya yang datang itu hanya dia maunya nyetrika aja gitu Bun. Sebenarnya kejadian itu yang memanggil maaf ya Bunda sendiri gitu kan, dengan rasa yang menyalahkan keadaan. Maka sekarang Bunda untuk istighfar, speed fokusnya alhamdulillah saya bisa bisnis, alhamdulillah saya bisa ngajar gitu Bun. Jadi ada rasa meningkat vibrasinya, ya, meningkat vibrasinya, Bunda bersyukur, kemudian tambah value diri, gitu. Value dirinya Bunda kan udah di sini ya, privat therapy LOP. Nah di terapi syukur itu udah full, bener-bener itu bagus loh Bunda. Kalau Bunda memang kerjakan yang terapi syukurnya itu untuk tarik nafas, ya tahan, lepaskan. Bunda masih ada di sana enggak? Kemudian terima, lepaskan. Terima, lepaskan, terima keadaan saat ini Bun, dan lepaskan. Kemudian setelah itu Bunda untuk bisa doakan gitu, doakan dengan sinyal cinta gitu kan. Contoh misalnya suaminya, anaknya biar tenang. Kemudian siapa nih ininya ya, ART-nya kan ya, yang bantu ada di rumah, Bunda kasihkan sinyal cinta gitu kan. Kemudian setelah itu Bunda kasih sesuatu secara fisiknya, nanti dia akan manut Bunda sama Bunda. Bunda mau minta bantuan apa lagi, nanti akan manut Bun gitu. Nah kemudian kok beliau mereka semua masih seperti itu, Bunda melihat ke dalam diri, oh mungkin saya yang kurang seperti ini, kurang seperti itu, jadi saya perbaiki. Nah kejadian itu jadi cermin Bun, kayak gitu Bunda caranya. Kalau saya akhirnya tersolusikan ketidakmudahannya itu gitu kan. Nah kemudian Bunda sekarang ini diberikan banyak titipan dari Allah, maka alhamdulillah, karena itu sebagai konsekuensinya Bunda sibuk akhirnya. Nah tapi kalau Bunda tidak menerima keadaan yang terjadi kayak gini, malaikatnya ini beneran enggak sih mau minta banyak gitu kan. Kalau enggak mau minta banyak, ngeluh terus, nanti aku ambil itu gitu kan. Nah diambil apanya? Diambil ketidakmudahannya di bidang yang mana, di bidang yang mana, kayak gitu Bun. Kemarin ya materinya ya, pada saat kita diberi rumah yang besar ya, maka kita enggak boleh ngeluh, ya siapa nih yang nyalain AC, boros nih, boros, kayak gitu kan, marah-marah. Akhirnya malaikat gini, nih orang kan itu sebagai konsekuensi atas pencapaian, rumahnya udah besar, ya bayar AC-nya mehong gitu kan. Apa perlu saya ambil nih rumahnya gitu kan. Yang bukan apa namanya, kemudian bukan langsung rumahnya diambil, enggak, yang diambil apa nih, kesehatannya, terjadi pening kepalanya gitu kan. Kalau enggak segera tobat, nanti kembali diberi keluhan lagi gitu, ketidakmudahan selanjutnya, karena sebenarnya yang menarik dia sendiri. Oke, sekarang berarti sweet focus. Alhamdulillah ya Allah, aku sebagai trainer, terima kasih ya Allah, aku sebagai guru kan mulia ya Allah, mudahkan aku. Akhirnya nanti mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla gitu kan.
ditebarkan. Ya Allah, berikanlah mudah orang-orang di sekelilingku, berikan kemudahan, orang-orang di sekelilingku yang pekerjaannya banyak, semua Engkau ringankan. Ternyata yang ringan Bunda Suci dulu gitu. Ya kan, karena Bunda udah rileks gitu Bun. Mana Bunda Suci ya. Nah, caranya seperti itu Bun, yang dibenahin ya diri Bunda dulu, nanti yang di luaran diri Bunda akan mengikuti dengan sendirinya gitu Bun. Ya Bismillah, yakin kalau memang praktek seperti itu benar-benar ketarik Bun. Nanti tiba-tiba datang siapa nih, orang yang mau bantu ngepel, mau bantu masak, mau bantu nyuci piring gitu. Di tempat saya kayak gitu banyak banget itu yang Bunda aku ikut ya, Bunda aku ikut, banyak banget gitu, mau cari berapa nih gitu kan, pada ngumpul di sini gitu kan. Kadang saya share satu hari di Facebook aja itu ya yang pelamar banyak banget gitu ya. Kemarin saya ndak share aja, datang 2 orang dan sesuai yang saya LOP kan gitu kan, orangnya gercep, kemudian juga ramah gitu. Bunda aku apalagi ngerjakan apalagi, oke Mbak ngerjakan yang ini ya gitu kan. Kok bener banget ini ya, sesuai yang aku ini inginkan gitu kan, buat konten ya Mbak, siap Bu. Nah udah dimasukin belum Bun, tanya sama aku gitu kan. Akhirnya iya Bunda nanti pokoknya apa-apa tanya lah. Bunda masih sibuk banyak tamu, enggak apa-apa, pokoknya ini aja, ngesok aja Bun, ini saya ngapain lagi kayak gitu kan. Nah kalaupun belum ya udah besok kasih tahu lagi gitu kan. Seperti itu Bunda Suci ya. Jadi Bunda Suci coba dimulai dari diri ya, karena sekarang ini ada anak-anak, pekerjaan, Bunda syukuri dulu, dari dalam dulu dibenain. Alhamdulillah kasih cahaya. Ning saat tahajud, setelah tahajud, kalau nggak bisa tahajud di setelah subuh ya baca ya 3A. Nah 3A itu untuk membentuk kekuatan Bunda Suci mana ya. Kerjakan Bunda, tarik nafas itu kan, semakin panjang nafasnya semakin kuat, strong dirinya gitu Bunda. Wah ngerjakan ini ngerjakan itu kayak cepet banget, gampang gitu kan. Kemudian kayak yang saya sampaikan, kalau misalnya suami tidak bisa bantu, anak kecil-kecil tidak bisa bantu, saya berarti untuk bisa menciptakan nilai tambah gitu, pasti Allah akan mudahkan. Saya mau jualan A, saya mau jualan B, saya mau jualan C gitu. Getarkan LOP-nya, nanti akan ada solusi. Karena pada waktu kita udah getarkan LOP, sinyalnya membentuk gelombang elektromagnetik, kemudian ada ras di sini bekerja, lalu dia memberikan sinyal, lalu ada intuisi berjalan, kamu harus kerjakan ini, kerjakan aja ya dengan enjoy, lalu lakukan step by stepnya, ternyata ketemu jalannya, ketemu keajaibannya gitu Bunda Suci. Sesimpel itu sebenarnya ya. Yang tidak mudah adalah buka perisainya itu tadi. Maka ampuni aku ya Allah, mudahkan aku untuk membuka 3 perisai di dalam diriku, emosi, keinginan, dan ego gitu. Mudah nanti setelah itu rilis, senyum, bahagia gitu ya Bunda Suci ya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas hidup ini yang begitu bahagia, begitu membahagiakan dan berkah. Alhamdulillah gitu ya Bunda ya. Mana Bunda Suci ya, Bismillah ya. Mohon izinnya saya jawabannya seperti itu. Ya karena kan magnet rezeki itu kan keras pada diri sendiri. Ya. Atau lagi Kemudian boleh ya Bunda Suci? boleh silakan. Oke, ini akunnya Bunda, cuma pakai nama suaminya mungkin ya. Oh siap. Akunnya namanya Bapak Lukman. Cara menghilangkan sariawan hati gimana Bun agar selalu bisa bahagia dan rezekinya ajaib, keluarga nurut harmonis. Ya Bapak Lukman, Bunda siapa ini? Halo. Harusnya muncul ya. Masih ada di Zoom tapi tidak off, tidak on kameranya off. Halo. Oke, tidak apa-apa ya, karena yang bertanya. Oke, boleh tidak apa-apa, saya jawab di sini. Nanti kalau orangnya tanya di grup saya jawab lagi. Bagaimana agar kita mudah bahagia gitu ya Bunda ya? Ya nggak ada sariawan, menghilangkan sariawan. Oke, sariawan hati gitu ya. Iya, sariawan. Nah, sariawan hati itu adalah luka batin. Banyak sekali obatnya, dan magnet rezeki itu seluruh jurusnya bagaikan mengobati sorak sariawan hati. Bener enggak Bunda Pita? Buka perisainya, proyeksi yang terbaik, disiplin kata, bener enggak? Itu kan semua mengobati luka batin, ya kan? Lalu turunkan garis kebenaran gitu kan, karena munculnya dari luka batin itu adalah dari rumput-rumput ilalang sebenarnya yang meninggi gitu kan, ya.
Kalau misalnya tidak mudah ya, Bunda kok itu kejurusnya banyak ya, ini dan itu kayak berbelit-belit lah. Memang seperti itu urutannya. Tapi kalau mau ditarik dengan mudah, pakai nafas, lepaskan. Pak Nas kan katakan gitu. Coba tarik nafasnya, memenuhi ruangan di kepala, lalu lepaskan, merilis persoalan. Kembali ke dalam diri, melihat ada apa ya di persoalan diri saya, apa yang tidak tepat, tetap harus buka perisainya. Kemudian masuk ke keajaiban nih malam hari ini juga termasuk adalah penyembuhan luka batin. Luka batin ini adalah seperti halnya sakit hati gitu ya. Maka ada 5 perkaranya untuk tombol ati gitu kan. Di antaranya masuk majelis, ketemu orang-orang soleh, baca Al-Quran, zikir ya. Kemudian kita besok adakan sedekah. Semuanya itu untuk kegiatan menyembuhkan luka batin, lalu menumbuhkan ada pohon-pohon keajaiban. Sesimpel itu ternyata itu ya. Luka batin itu menjadi perisai kalau tidak sembuh karena tidak mau terima keadaan ya, cemas pada masa depan, kecewa pada masa lalu, tidak menerima keadaan sekarang ini, maka tidak bahagia. Solusinya adalah kembali ke diri sendiri, pulang gitu. Katanya pulang ya, pulang ke dalam diri, rasakan dengan penuh kesyukuran, tarik nafasnya, lalu hembuskan, rasakan nikmatnya, dekatnya teman-teman, dekatnya Bunda siapa? Bunda Pita, Ayah Lukman, Bunda Ayah Lukman gitu ya, Bunda Lukman gitu ya. Nikmatnya saat ini, di sini, sekarang ini kebersamaan Bunda Lukman bersama Allah. Ini luka batin kita akan sembuh. Seperti itu urutannya. Tapi memang perlu step by step dikerjakan, perlu ada mentor, perlu istiqomah dalam belajar. Karena belajar di sini nanti untuk mengobati, karena belajar di mana rezeki itu adalah kayak mengambil salep gitu ya, mengambil obat lalu dioleskan ke tempat yang masih tidak sehat. Di mana? Di hati kita. Malam hari ini kita pun penyembuhan luka batin. Saya dulu banyak sekali luka batinnya. Saya pakai cara masuk majelis seperti ini, baca Al-Quran, ada mentornya, bareng-bareng ada komunitasnya, kita baca Al-Quran dengan bahagia. Tiba-tiba setelahnya, saya kok mudah memaafkan, loh saya kok langsung rilis gitu, saya kok kayak menjadi jiwa yang baru gitu kan. Nah di sana mulai senyumnya 227. Sekarang ini ada percepatan. Enggak selama saya dulu 4 tahun baru saya bisa senyum, enggak. Sekarang itu hanya 2 bulan aja, asal istiqomah, percaya, yakin penuh, maka enggak akan pernah lama teman-teman, enggak lama. Bahkan ada di terapi syukur sadar nafas, teman-teman bisa melepas luka batin ya. Tadi saya praktek ya, melepas luka batin itu semudah melepas pulpen ya. Pulpennya harus ini ya, harus yang rata gitu ya, yang rata, yang bulat gitu ya. Besok kita praktek ya teman-teman ya. Bismillah, saya ingat, tolong diingatkan. Kita akan praktek ya, praktek melepas luka batin ya, sariawan hati ya. Di sini semudah kita melepas pulpen ada di tangan, enggak pakai effort yang berat, enggak. Seperti ini aja. Biasanya pakai balon kan ya. Nah nanti pakai pulpen, enggak pakai lama. Dan sebenarnya siapa yang melepas? Setelah diterima, kita sendiri yang memang effort, tidak mau megangin, keluarin. Nah ini butuh kecerdasan spiritual gitu ya. Bunda Lukman di mana? Bunda Lukman keren nih ya, langsung 5 menit rilis, langsung hihi aku bahagia, udah ketemu cahayanya gitu. Ya, teman-teman mau apa enggak? Ya masuk kelas ya di TSSN yang belum masuk ke sana ya. Bismillah, nak, besok kita praktek agar enggak pakai lama tuh teman-teman ya. Bunda Lukman nanti dikabarin ya Bunda Pita ya. Nah semudah ini, lalu setelah itu LOP klik, jadi datang uangnya. Gitu ya Bunda Pita jawabannya. Bismillah, mencerahkan. Oke, silakan.
Alhamdulillah sudah nggak ada pertanyaan Bunda. Oh, enggak ada Ya ada di lagi. grup WA tapi nanti Nanti aja, tak PM, biar tidak nanti kangen kita suara saya. lanjutkan lagi ya Oke biar ya. ruangan Zoom ini sesuai dengan tepat waktu. Betul ya, Benar. kan butuh istirahat ya Bunda Vita ya. Iya Kita betul. siangnya belum istirahat kok. Nah, alhamdulillah terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir dari awal sampai akhir di privat RFF LOP ruangan Zoom kita ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dan apa yang kita riadohkan bersama-sama ya diijabah oleh Allah, mendapatkan Amin. ridhonya Allah sehingga cepat berbuah menjadi keajaiban seperti apa yang teman-teman semua minta ya. Dan riadoh tersebut bisa dilakukan mandiri di rumah untuk booster energi, terutama kalau teman-teman tadi mau sending love gitu ya, yang belum masuk ke TSN pakai booster ini aja dulu. Nah kalau teman-teman pengen tahu ilmu lengkapnya, berarti nanti harus tambah booster masuk ke kelas terapi syukur sadar nafas ya, sesuai judulnya teman-teman, terapi syukur, berarti syukur pun itu harus diterapi. Iya, nggak Karena bisa jangan, ini. iya Bunda, kita ini supaya tidak selalu ingat ya. Kadang-kadang kita tidak ingat dengan yang namanya bersyukur gitu. Betul. Ketika mendapatkan anugerah, ketika mendapatkan sebuah keajaiban sekecil apapun, kadang-kadang kita tidak ingat bersyukur. Makanya perlu diterapi syukurnya supaya syukurnya ini bisa bertambah lebih baik lagi gitu. Dan syukurnya benar-benar dengan rasa alhamdulillah, nerimanya itu bahagia gitu kan. Mau dikasih rezeki belum banyak, mau dikasih udah banyak, selalu bersyukur. Dan ketika rezekinya banyak banget gitu ya, supaya tidak lupa untuk bersyukur, selalu ingat bersyukur ya. Jangan sampai ketika kita udah dikasih ajaib ya, terkabul lunas amanah 5 miliar, ternyata dikasih lagi sama Allah mobil baru, dikasih lagi sama Allah rumah baru gitu, kita malah jadi orang yang kufur, dalam artian tidak bersyukur. Udah dikasih ini kan atas usaha aku sendiri, aku yang udah berdoa kok. Nah, kadang ada yang seperti itu. Nah, inilah pentingnya belajar, inilah pentingnya berkomunitas, inilah pentingnya berguru. Ada yang mengingatkan gitu. Ketika kita ada yang mengingatkan, kita nggak boleh marah, harus diterima gitu ya. Kadang-kadang ada yang diingatkan, kamu nggak boleh merokok ya, ini kan di ruangan sekolah gitu. Malahan gurunya ditampar gitu. Ada kasus yang seperti itu lagi viral ya, kepala sekolah Bunda, kepala sekolah Nah, SMA gitu kan. Kita sedang menegur muridnya, mendidik muridnya dengan baik. Itu muridnya bukan satu kali ditegur, udah berkali-kali ditegur, tapi masih seperti itu juga. Nah, mendisiplinkan ya. Tapi Bunda Arta model menegurnya tidak seperti itu. Ya, Bunda Arta menegurnya lewat kuantum. Satu sama dan terhubung. Kita doakan semuanya ya dalam kebaikan semuanya. Insya Allah semua teman-teman yang ada di privat RFF LOP bisa praktek. Terus yang kedua kita ingatkan kalau teman-teman mau booster untuk PMB 266 besok pagi untuk Jumat berkah MR Box, silahkan satu box nasi untuk dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Kita terfokus ya membaginya ke 130 peserta sholat Jumat yang ada di Masjid Batang. Nah kalau MR Box-nya ini banyak, kita bisa kelola lagi nih sebenarnya teman-teman, kekuatan sedekah dari teman-teman itu gitu kan. Misalnya konsisten, saya konsisten Bunda satu orang di grup ini ngirim 2 apa 3 box aja gitu ya dengan nominal Rp50.000 misalnya gitu ya. 50 266 ya. Sekarang yang nge-zoom ada berapa? Misalnya 70 orang ya, kali 70 gitu kan. Udah nih, ya, bisa dibagi, tidak hanya di Batang aja, buat teman-teman juga bisa jadi pewasilahnya sebenarnya kalau kita konsisten gitu ya. Mau seminggu sekali, mau 2 pekan sekali, tetap diistiqomahkan seperti itu teman-teman. Dan ini adalah booster yang bagus juga ya, karena sedekah di hari Jumat bisa memperpanjang usia, memperpanjang rezeki gitu, memperpanjang kesehatan kita, termasuk membooster keluarga kita supaya selalu harmonis dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga ya, nanti ada film yang judulnya apa, air mata di Ambus. ujung sajadah, sesi yang kedua gitu. Barangkali teman-teman yang ada di wilayah Pekalongan, Batang, Pemalang, Kendal sekitarnya mau ikut nobar bareng tanggal 23-24, tapi karcisnya harus beli dulu gitu ya lewat SBMR atau WR masing-masing, dapat diskon itu. Kalau teman-teman beli paket ya, ada yang tiket nonton doang, ada yang bundling sama buku gitu, dan ada yang bundling sama apa lagi gitu ya kemarin. Nah yang bundling sama buku itu Rp90.000
murah banget gitu ya. Udah dapat buku Merangkai Luka Menjadi Cahaya plus tiket nonton bioskop. Jadi bukunya harganya 50 ribuan gitu. Kalau tiket nonton bioskop itu juga 50 ribuan, tapi kita belinya lewat komunitas MR itu jauh lebih murah ya. Yuk kita nonton bareng-bareng Air Mata di Ujung Sajadah. Bintangnya adalah Titi Kamal dengan siapa? Citra Kirana gitu. Ya lanjutan Air Mata di Ujung Sajadah yang pertama. Ceritanya seru ya buat teman-teman yang hobi nonton, mencari kisah inspiratif, dan dramanya ini bukan drama yang biasa kayak sinetron-sinetron gitu, tapi ada drama religi yang bisa mensupport ya energi positifnya kita untuk memperoleh keajaiban seperti itu ya. Barangkali ada tambahan dari Bunda Susan sekaligus untuk doa kafaratul majelisnya. Silahkan Bunda untuk closingnya. Ya, terima kasih. Teman-teman semua, untuk tadi ya ada praktek ya bagaimana teman-teman bisa selaras dengan keluarga yang masih keras, keras hati ya, keras suaranya, keras mungkin tatapannya belum lembut. Nah, dipraktekkan silakan, karena ini nanti akan membooster teman-teman mudah menarik finansial gitu ya. Dan tadi yang untuk Bunda Suci sebenarnya mudah sekali dipraktekkan ya untuk pasangan agar bisa bersama-sama ya. Akhirnya terasa menjadi lebih ringan gitu ya. Dan anak-anak bisa dikondisikan juga yang sudah besar gitu ya untuk bisa membantu. Nah, dulu pada waktu saya sama suami gitu ya, belum ada emak-emak lah gitu ya. Kalau pas lebaran juga gitu, anak-anak semua dikerahkan. Ada yang menyapu halaman, ada yang juga menyetrika, ada yang cuci pakaian gitu. Jadi akhirnya ringan pekerjaan rumah itu. Malah saya hanya tinggal masak-masak aja, udah lainnya udah beres semua gitu. Nah, di situ bisa kerjasamanya Bunda Suci, Bismillah ya. Karena praktek dari ilmu MR ini adalah untuk bisa menciptakan kebahagiaan. Tentu sih diawali dari kita mau bersyukur dulu gitu ya. Bersyukur itu kan kita harus bahagia dulu ya. Nanti mengatur energinya agar mengarahkan membentuk cahaya itu akan sangat mudah. Tetapi kalau kita masih dalam keadaan tidak nyaman ya, atau ada luka batin di sana, belum terima keadaan, tidak keluar cahaya, memang yang terjadi adalah kita nanti wajahnya itu tidak tertata rapi ya saat bicara ya dengan pasangan atau dengan anak. Nah, nanti suaranya ataupun ini ya ucapan kita tidak satu sama terhubung, tidak didengarkan. Maka kita sendiri yang harus membenahi diri dulu ya, tenang, nyaman, sejuk di atas rata-rata. Lalu setelah itu tarik nafas, mungkin setelah itu praktek tadi yang sudah saya sampaikan ya, bagaimana LOP untuk selarasnya keluarga kita menuju kebahagiaan. Bismillah, kita praktek dari diri kita dulu, lalu nanti melebar sampai ke kelurahan gitu ya, sampai kecamatan, sampai kabupaten, sampai provinsi dan seluruh Indonesia. Wah, Masya Allah, Indonesia ini menjadi negara yang diberkahi ya. Kemudian diridhoi oleh Allah, seluruh persoalannya akan selesai dengan mudah. Bahkan ya utang-utangnya atau amanahnya itu segera terlunasi dengan segera, dengan caranya, dengan cara Allah, dengan cara yang mudah. Masya Allah, jadi negara yang benar-benar baldatun thayyibatun warabun ghafur ya. Bismillah, Allah ridhoi kita semua belajar dari Magnet Rezeki ini, akhirnya muncul keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan dan ajaib untuk nanti bekal saat kita di alam keabadian juga bisa tersenyum bahagia meraih surga yang terbaik di sisinya. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.